Microsoft Excel kalau di Office pada umumnya bisa kalian cari di sini di Start, sama letaknya dengan Microsoft Word ya, ada di sini di tampilan di daftar menu, tinggal kita klik ya, kita agak like ya. Kenapa, nah, ini tampilan kalau Microsoft Office 2019, tampilan seperti ini. Kalau kalau kamu masih pakai Office 97 2003 itu langsung tampil. Tapi kalau di sini Bapak pakai 2019 masih tampil seperti ini pada saat kita buka dari awal. Kemudian tinggal kita klik blank book. Jadi membuka lembar baru. Ya, lembar lama tinggal kelar. Nah, di sini ini adalah tampilan Microsoft Excel secara umum. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel pada pertama kali dibuat dan pada saat pertama kali kita buka. Yang di atas itu hampir sama dengan Microsoft Word. Ini adalah menu bar dari home, insert, ya, kemudian page layout, sama menu bar. Ya, menu bar ini adalah tempat atau rumahnya para iChat, pada ikon atau pada rumahnya alamat-alamat. Ya, kalau dalam kita keseharian, menu bar ini adalah mungkin bisa kita contohkan dengan map. Jadi kalau dalam lemari, di dalam lemari itu kita simpan banyak map. Nah, di dalam map itu kakek banyak lagi isinya. Mungkin ada tentang daftar pelajaran atau surat-surat atau tugas-tugas. Nah, inilah yang menu bar ini adalah kalau kita contoh seperti map untuk kita menyimpan berkas. Ya, secara jelas kita lihat Microsoft Excel itu lembar kerjanya berbentuk sel. Ya, kotak-kotak kecil ini, kotak-kotak kecil ini disebut sel. Ya, kemudian kalau kalian lihat di atas ini ada namanya A, B, C, dan D dan seterusnya sampai ke paling ujung. Kalau kamu nak lihat itu sampai XFD. Nah, ini adalah kolom paling ujung dalam Microsoft Excel 2019. Generasi Office lain juga ujungnya. Jadi kalau kamu nanya berapa kolom XFD itu hitung dewek. Jadi dari A, B, C, D sampai Z, kemudian AA, AB, AC, AD, AD, AZ sampai ke AZ, ulang lagi BA, BB, BC, BD, terus sampai ke XFD. Hitung dewek, oke, kita segala. Dari Google Bay, Pak. Ya, dari Google jadi XFD. Nah, kemudian cara termudah kalau kamu nak lihat berapa kolom paling ujung, kamu cukup tekan kontrol ditambahi dengan panah ke kanan. Panah ke kanan menolak panah ke kanan. Nah, ya. Kontrol sama panah
kanan. Plus panah kanan. Itu kalau untuk melihat jumlah kolom. Nah, kalau kamu nak lihat berapa baris, yang angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke bawah itu disebut baris. Ya, disebut baris. Kemudian kalau nak berapa baris di bawah, kamu tekan kontrol, kamu tekan CTRL plus panah ke bawah, maka kan otomatis panahnya selnya langsung ke bawah. Itu bisa dilihat adalah 1.048.576. Bapak percaya dengan angka itu? Kaget kalau kamu tidak percaya, itu lewat kok 1, 2, 3. Kalau Bapak percaya dengan angka itu. Ya. Nah, kalau A, B, C ini disebut kolom, kemudian 1, 2, 3 ini disebut baris, maka pertemuannya terjadilah dia kotak-kotak yang disebut tadi apa? Disebut sel. Ya, disebut sel. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan Excel? Waktu yang tepat, waktu yang paling dominan dipakai untuk menggunakan Excel adalah pada saat kalian mengolah data, entah itu data hitungan, atau data angka, atau data-data yang sifatnya kalimatnya dikit, yang tidak terlalu banyak menggunakan paragraf. Jadi misalnya menghitung jumlah atau kamu survei, nah biasanya pakai ini, atau membuat daftar nama, itu biasanya pakai Excel. Yang jadi intinya menggunakan tabel. Kalau kamu membuat sebuah cerita atau karangan, tidak usah pakai Excel, taruh, karena pengaturannya juga akan sangat sulit. Bahkan hampir tidak pernah orang membuat sebuah karangan menggunakan Excel. Ya. Nah, selain itu juga di Excel di sini kamu lihat, kalau di Excel di Microsoft Word yang kemarin itu lembar 1, lembar kedua, lembar 3-nya bedanya bisa dilihat. Ya, bisa terlihat mana lembar 1, mana lembar 2, mana lembar 3. Nah, kalau di sini ya, kalau di seperti ini, nah, bisa kita lihat, bisa kita mudah untuk ngatur. Yang penting dia masuk di sini, berarti dia pasti kita cetak. Ya, misalnya dia yang ini pasti ada di lembar 1, yang ini ada di lembar kedua. Beda dengan kalau kita pakai Excel. Ya, ini tabel ini bisa jadi pada saat kita cetak bisa jadi 2 lembar atau bisa jadi 3 lembar, atau mungkin kalau bisa kita ngaturnya pas bisa jadi cuma selembar. Ya, karena pada itu pengaturan juga berubah-ubah tergantung pengaturan pada saat kita akan mencetak. Nah, lembar kerja di sini kamu lihat ada sheet 1. Ya, kalau kurang 1 itu masuk ke kedua, tinggal kita tambah di sini kalau pakai gimana yang baru. angkat 66 gimana ya? Angkat 66. Liwat PS. Iya, Bot. Suaranya Mas gitu. Otak keren gitu. Di mana kau? Oh, kena PS malam ini. Halo,
Siapa sih? Halo, Payo, Jang. halo. Payo, Mute payo. dulu. Kick gue pak. Kick gue pak. Kick pak. Hancur ya. Tuh. Payo, payo. Kick bae Pak yang ganggu itu Pak. Oke, lanjut. Nah, ini jadi satu misal. Di sini Bapak buat contoh nomor, kemudian di sini ada nama, kemudian di sini ada kelas. Ya, ini kita buang dulu. Satu. Nah, misal di sini kita pakai daftar tabelnya seperti ini. Ini Bapak blok, kemudian cara bloknya ya. Cara bloknya ini kita klik di sini. Kalau nak pakai keyboard, tekan shift, kemudian kanan ke kiri, naik ke bawah, di WA tugas kanan ini ke bawah. Bisa seperti ini. Atau kalau nak di blok pakai mouse, tekan arahkan mouse-nya di tempat yang nak kita mulai, kemudian kita tarik ke kanan jadi baru ke bawah, atau ke bawah dulu jadi kemudian baru ke kanan. Terus kalau ini garis yang kamu lihat di Microsoft Excel itu belum itu cuma garis bayangan. Maksud garis bayangan pada saat kita cetak ini tidak akan tampil di hasil printout-nya. Nah, kalau nak dibuat garis, tinggal buka dari home, kemudian di sini ada menu bar, ada tab font, kemudian di sini ada bottom border, border, ya. Kalau nak lihat dari sini, ini bottom border, timbul ke garis yang paling bawah di sini maksudnya. Nah, ya. Kemudian kalau nak sikok-sikok lagi, lihat yang ini sebelah pojok. Tapi kalau nak di garis sigalo, kita tinggal klik all border. Garis galau. Atau kalau nak dikreasi lagi, bisa dibuka klik kemudian di sini ada more border. Nah, ya. Di sini bisa kita kasih warna. Misalnya yang ini pakai warna apa ya? Warna biru ungu. Kemudian misal yang pinggir, nah kita buat yang bagian pojok pakai ini lebih kita tebalin, bisa tebal. Kemudian terus kalau garisnya nak kita ganti warna juga, misal yang tengah kita buat seperti ini. Kemudian yang hijau kita buat yang ini tipis. Nah, kan seperti ini. Ya. Ini kalau kita buat tabel yang model ini. Nah, cak mana kalau dalam satu tugas tabelnya berbeda. Kalau tabelnya berbeda, tentu kita tidak bisa buatnya di sini. Kalaupun kita paksakan bisa, tapi lebih sulit ngatur. Lebih baik kita buat di sheet 2 di sini. Di bagian bawah, ini bisa diganti warna ya. Kalau dikasih warna merah, kelihatan enggak, tampil enggak yang Bapak klik-klik itu? Tampil, Pak. Nama sheetnya tampil ya. Nah, ini bisa kita tambah. Tinggal klik tanda tambahnya. Jadi sheet 2. Ini kalau dikasih warna juga bisa, misal jadi warna connect. Misal di sini kita buat lagi tabel nomor, kemudian nama, kemudian NIM. Di sini ada UTL,
atau keterangan. Keterangan. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya kamu tulis di set 1, tentu berbeda. Ya, berbeda ukuran. Kayak di sini kita yang ini nak kolomnya kecil, ini kelas 5, sedangkan di sini nak kita besarin karena tulis nipnya panjang. Ya, ini nak dibesarin, menyesuaikan ini, maka yang bawah yang pucuk kebesaan. Jadi alangkah bagusnya kalau yang tabel kedua kita buat di sheet kedua. Terus sampai sheet keberapa tergantung kebutuhan. Ya. Tergantung kebutuhan, sheetnya sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini juga bisa diwarnain. Kalau kamu nak di sini, ini bisa dikasih warna seperti ini. Tulisannya, tandanya ini dibesain. Ya, ini dibesain. Ini kan ada di bawah. Nah, kamu lihat posisi tulisannya ada di bawah, di dasar tabel, ya, di dasar sel. Ini untuk bagusnya, untuk rapinya kita tengahkan. Tengahkannya dari sini. Kalau di Word kita dia biasanya otomatis. Kalau di sini pengaturannya. Ini pengaturan kalau tulisan nomor, nama, NIM itu nak kita letakkan di pojok. Ya. Yang ini kalau nak kita letakkan di bawah. Nah, ini untuk kalau dia di tengah. Itu untuk pengaturan atas, bawah, dan tengah. Kemudian yang di bawahnya, di sini ada pengaturan rata kiri, kanan, atau tengah. Jadi seperti ini. Ini kiri, kemudian yang ini tengah, kemudian yang ini kanan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk judul biasanya pakai seperti ini di tengah galau. Kemudian kolom ini bisa seperti ini. Ini misalnya bisa kita ganti warna. Ini nak kita ganti warna lagi, terserah ya. Tergantung kebutuhan. Yang ini untuk mengubah warna teks. Misalnya kita ganti warna merah atau warna putih. Tapi warna putih ini jarang dipakai, tapi menyesuaikan ini. Nah, yang selebihnya sebagian besar sama dengan Word. Ya. Yang ini untuk membuat grafik. Ya. Nah, kelebihan salah satu yang paling mudah, kelebihan dari Excel, seandainya kamu mencari data, misalnya mencari data mahasiswa, kalau nyari data itu sama atau tidak, seandainya di sini kita tulis Wati, Budi, Dina, Anto, Anti, salah, Anto, Anti. Nah, ini dikit ya, ini sama sedikit. Kalau misalnya kita nak nyari nama siapa yang double atau angka yang double itu mudah kalau dikit. Seandainya kalau nama itu lebih dari 20. Lebih dari 20 kita sudah sedikit sulit untuk nyari nama yang double. Nah, kalau enaknya kalau pakai Excel kita bisa menggunakan rumus. Ya, kita cukup klik yang dari sini conditional formatting. Kemudian di sini ada highlight. Kemudian di sini ada duplikat value. Kayak apa namanya bahasanya? Duplicate value, pokoknya itulah ya. Tinggal diklik. Nah, tinggal di sini kita tanya apa? Duplikat. Di sini kita nak warna apa? Misalnya kita kasih warna merah. Nah, ini secara otomatis
akan berwarna merah kalau namanya double. Atau biar enak, satu kolom kita ganti langsung, kita kliknya dari sini, dari B. Ya, dari nama kolomnya kita klik, dia otomatis sampai ke bawah. Di sini kita ulang lagi, kita duplikat lagi, kita oke. Misal di sini kita buat di bawah nama Budi tadi ada ya. Ini kita enter. Nah, walaupun jauh jaraknya, asal dia masih satu kolom, dia akan terdetek warna pink, warna merah. Kita cari di mana ini. Ya, seandainya ini kita hapus, maka yang di bawah juga hilang warnanya. Nah, sampai di sini penjelasan atau pengenalan Microsoft Excel. Ada yang ditanyain? Mudah-mudahan ketik. Ada yang tanyain? Ada ya? Mudah-mudahan ngerti untuk Microsoft Excel. Dan apa ya? Ada yang tanya enggak? Untuk pengenalannya? Ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi pengenalan Microsoft Excel ini kita akhiri dulu. Ya, kita lanjut untuk masuk materi minggu depan. Jadi yang belum kenal dengan belum familiar dengan Excel, silakan dibaca-baca dulu, cari di tutorial atau diklik-klik dewet apa-apa. Kalau memang bingung, kaget pas nyimpennya, pas nutupnya di cancel. Ya, semoga tidak error. Oke ya, kita tutup dulu materi Excel hari ini. Assalamualaikum